Terima kasih Ibu Sur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita ditakdirkan kembali oleh Allah, diberangkatkan kembali, diperjalankan kembali di tempat yang baik ini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka kita belajar bersama tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita tahu kalau jam-jam segini puasa lagi, enaknya istirahat. Saya tadi membayangkan, ini ada yang hadir enggak? Soalnya jam-jam segini itu enaknya memang istirahat. Tapi alhamdulillah kita masih semangat terus untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini kita ulang tahunnya Al-Quran. Maka kesungguhan di dalam belajar Al-Quran ini menjadi catatan tersendiri untuk diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita. Sudah sampai pada ayat yang ke-24 23. Kita mengulang sedikit tentang ayat yang ke-23. Kemarin kelihatannya sudah kita sampaikan sedikit. Di dalam ayat yang ke-23 ini masih tentang menjelaskan di antara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad. "Qul ya Muhammad." Katakan wahai Muhammad, "Huwallazi ansha'akum." Kata Allah, Allah akun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo pinarah. Paham berani sakit geser. Monggo akun. Geser. Monggo nasi kosong. Jadi kembali mengingatkan kepada ayat yang kemarin, ayat yang ke-23 di dalam surat Al-Mulk. Ini termasuk ayat yang menjelaskan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita lebih kenal dengan Allah, Allah terus-menerus itu mengenalkan dirinya. Allah terus-menerus kemudian
menyatakan dirinya. Siapa Allah itu? Di antaranya adalah ayat ini. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa, dialah Allah Subhanahu wa taala, alladzi, yaitu zat. Alladzi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ansya'akum, yang telah menciptakan kalian. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, kemudian wal afida, qalilan ma tashkurun. Kalimat ini memang sifatnya khobariyah, berita saja. Jadi kalau dalam kalimat khobariyah, Al-Imam Izzuddin itu di dalam keterangan kitabnya itu juga pasti mengandung kalimat perintah. Jadi meskipun ini adalah kalimatnya kalimat berita, hanya khobar saja, tetapi mengandung juga perintah bahwasanya ketika kalian telah diciptakan, ini perintahnya di sini, maka haruslah bersyukur kepada Allah, karena sudah diingatkan oleh Allah, qalilan ma tashkurun. Ternyata ketika kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna, sedikit sekali orang yang berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita coba mengingat kembali atau kita kaji ayat per ayat, kalimat per kalimat. Jadi allazi ansya'akum, siapa Allah itu? Zat yang telah menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan juga Allah telah menjadikan lakum untuk kalian, menjadikan apa? As-sam'a. Ini adalah piranti-piranti untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada paling tidak dalam ayat ini ada piranti, ada sarana yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Satu, as-sam'a, pendengaran. Dan ini secara runtut itu diceritakan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika kita lahir atau ketika anak kita lahir, fungsi-fungsi inilah yang secara berurutan ini mulai berfungsi. Sebelum hati bisa berfungsi untuk kita kenal dengan Allah, sebelum pendengaran kita berfungsi, maka kita sebelum penglihatan berfungsi, maka kita diberikan oleh Allah as-sam'a, pendengaran. Makanya karena pendengaran ini sudah berfungsi, sejak dalam alam rahim pun kita sudah dibiasakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Dibiasakan dengan mendengarkan Al-Quran. Ibu jangan dibentak, ibu dikasih dengan kalimat-kalimat yang menggembirakan, kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang senantiasa menjadikan bukan hanya ibunya, tetapi bayi yang ada di dalam perutnya pun akan nyaman. Nah, ini adalah saat-saat yang disebut sebagai saat-saat emas. Kalau dalam ilmu tentang embriologi, justru ketika kita dalam kandungan itu adalah saat-saat emas di mana orang tua itu harus mencetak anaknya menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi yang emas. Makanya ketika seorang istri itu hamil, maka perlakuannya harus lebih lembut, pengennya manja, pengennya diperhatikan, karena di sini ada saat-saat emas yang nanti akan berdampak kepada anak di dalam rahimnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita menciptakan manusia, huwallazi ansya'akum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Artinya ini deklarasi Allah, kita ini bukan bikinannya orang tua kita, bikinannya bapak atau ibu, tetapi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain dan tidak bukan, yang ada haruslah
kita bersyukur kepada Allah. Maka usykurullah. Jadi ini kalimat khobariyah, tapi ada kalimat perintahnya yang tidak terlihat di dalam ayat, yaitu usykurullah. Nah, ini perintahnya atau kalimat perintah yang ada di dalam kalimat khobar ini adalah disuruh kita bersyukur kepada Allah, karena kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, tanpa celah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita tidak punya sedikit pun kekurangan baik fisik maupun mental kita. Kalau kita tidak syukuri, ini tentu wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ujungnya pasti akan mendapatkan siksa dari Allah. Maka kalimat khobar ini mengandung perintah, yaitu kita bersyukur kepada Allah. Kembali, Allah di dalam kita supaya bisa bersyukur menciptakan piranti-piranti. Satu, as-sam'a tadi. Sejak dalam alam rahim ibu kita sudah bisa mendengar. Bahkan ketika anak itu dilahirkan, itu kalimat yang harus diperdengarkan adalah kalimat kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu mengajarkan ketika anak lahir kemudian diazan. Kalimat takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat yang harusnya diperdengarkan, diajarkan kepada kita. Seperti dulu Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam itu sebelum menjadi khalifah, yang diajarkan dulu itu asma'nya Allah. Jadi kata Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama Adamal asma. Wa 'allama Adama al asma kullaha. Wa 'allama, dan Allah telah mengajarkan. Wa 'allama, mengajarkan kepada siapa? Adama, Nabiullah Adam. Apa yang diajarkan? Al asma kullaha, semuanya. Jadi sebelum Nabi Adam itu tahu ini namanya batu, tahu ini namanya gunung, tahu tentang peralatan-peralatan yang ada di muka bumi ini Allah mengajarkan Nabiullah Adam al-asma. Yang dimaksud para ulama kemudian yang diajarkan kepada Nabi Adam itu adalah al-asmaul husna. Jadi asma-asmanya Allah itu diajarkan dulu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu yang maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Malik, Al-Qudus, sampai dengan akhir itu yang diajarkan Allah kepada Nabiullah Adam. Makanya ketika anak itu lahir, kita harus ajarkan kalam Allah atau asma'nya Allah. Kita perdengarkan, kita lantunkan kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalimat yang harusnya didengarkan pertama kali untuk anak kita yang baru lahir. Meskipun ketika berada di alam rahim, di alam perut ibu kita, itu sudah didengarkan Al-Quran. Bahkan konon di dalam penelitian dalam satu buku itu, anak yang dibacakan Al-Quran, responnya untuk kebaikan itu lebih cepat. Mudah untuk dinasehati, mudah untuk kebaikan, mudah untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Dari lahir itu sudah dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan. Ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini as-sam'a. Makanya disebut pertama kali karena yang berfungsi pertama kali itu pendengaran. Pendengaran sebelum bayi itu bisa melihat, sebelum bayi itu hatinya bisa berfungsi. Kemudian baru setelah as-sam'a ini paripurna, sempurna pendengarannya, Allah kasih
alat lagi untuk mencerna dan mengenal Allah itu al-absar, penglihatan. Nah, dengan penglihatan ini harusnya kita semakin tambah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi asam-a dengan kita mendengarkan ayat-ayat yang dilantunkan oleh ibu kita, yang dilantunkan oleh ayah kita, ini kan mendengar kebaikan-kebaikan, mendengar asma-asma Allah. Tetapi pendengaran ini belum sempurna untuk menggambarkan kira-kira Allah itu seperti apa, kuasanya itu seperti apa. Belum sempurna. Maka disempurnakan lagi media pengenalan Allah yang Allah berikan kepada kita adalah al-absar, dengan penglihatan. Nah, bagaimana kita bisa dengan mata kita bisa mengenal Allah? Apakah Allah bisa dipandang dengan mata kita? Apakah dengan mata kita kemudian kita bisa memantau, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Ternyata dalam memahami Allah dengan penglihatan ini adalah ketika kita melihat semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka yang tampak itu harusnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-absar, penglihatan ini adalah dalam rangka untuk melihat semua ciptaan-ciptaannya Allah. Maka kita sebaiknya dan memang harusnya sering jalan-jalan. Karena apa? Sering jalan-jalan itu berarti sering melihat makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi itu kebiasaannya hampir jalan-jalan. Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 13 tahun itu sudah jalan-jalan ke luar negeri, ke Syam. Dalam rangka berdagang, ketemu banyak orang tentu ketemu banyak perilaku, banyak kebiasaan, banyak sosial, banyak budaya. Ketika ketemu banyak orang, dia akan memahami bahwasanya Allah menciptakan itu dalam keberagaman. Ketika dalam keberagaman, maka kita tidak boleh merasa menghaki tentang sayalah yang paling benar. Karena apa? Karena Allah sampaikan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini al-absar, media sarana yang Allah berikan untuk kenal dengan Allah. Kalau dua ini belum bisa mencukupi untuk kita kenal dengan Allah, maka Allah kasih satu piranti lagi, satu alat lagi yang namanya al-afidah, fuad, hati. Yang hati ini sebetulnya paling orisinil dibandingkan dengan as-sam'a wal absar. Meskipun ini adalah hal yang terakhir yang disebutkan oleh Allah, karena fuad ini biasanya mulai bisa beraktivitas mengidentifikasi, bisa aktivitas untuk menelaah, mengenal itu setelah kemasukan berbagai macam ilmu dari as-sam'a wal absar. Baru kemudian fuad ini mencerna dengan hati yang paling bening, hati yang paling jernih, dan pasti fuad dengan hati yang paling bening, paling bersih. Andai kata Allah tidak menurunkan wahyu pun, dengan fuad ini sebetulnya sudah bisa. Andai kata fuadnya atau hatinya ini jernih, orang yang tidak mendapatkan pancaran dari wahyu ini pasti akan bisa, bahwasanya dia akan mengatakan dunia ini pasti ada yang mencipta. Meskipun dia mungkin salah dalam identifikasi nama. Makanya kan kita sering mendengar para filosof. Itu para filosof tahu bahwa dunia ini ada, nggak mungkin tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Maka kemudian ada yang menamai causa prima, ada yang menamai
sebab yang utama. Macam-macam. Ya semuanya dalam kerangka dia sebetulnya tahu bahwa dunia ini pasti ada yang mencipta. Cuma dalam mengidentifikasi nama penciptanya ini yang kemudian salah, belum tepat. Mungkin Pak Kun nanti bisa menambahkan, karena para filosof itu sebetulnya dia tahu bahwa dunia ini pasti ada yang membuat. Makanya kemudian kalau dulu kita membaca buku-buku filsafat, ada yang disebut dengan causa prima, ada yang disebut dengan sebab utama, macam-macam. Karena apa? Karena belum kenal. Nah, setelah dikenalkan oleh Allah, Qul huwallahu ahad. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang causa prima, Tuhan yang menjadi sebab utama, itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi piranti-piranti ini yang diberikan oleh Allah, kita dikasih pendengaran, kita dikasih penglihatan, kita dikasih hati, harusnya kenal dengan Allah. Wallazi ansya'akum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Tapi ternyata Bapak Ibu, dalam faktanya manusia yang diberikan kelengkapan piranti, kelengkapan media, ada as-sam'a, ada al-absar, ada al-afidah, itu masih sedikit sekali orang yang kenal dengan Tuhan. Dalam statistik itu kan, yang ateis itu juga hampir sepertiga belahan dunia. Yang punya keimanan, percaya terhadap Tuhan, itu 2/3-nya. Nah, yang kenal kemudian dalam identifikasi nama itu benar, yaitu Islam, itu ya semakin sedikit lagi prosentasenya. Makanya kemudian Allah sampaikan, ternyata qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, kesyukuran kita sebagai orang yang dilengkapi semua media oleh Allah adalah kesyukuran, mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah saya kok bangga punya Tuhan Engkau. Rasanya senang punya Tuhan yang disifati Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia adalah zat yang hayyu, yang maha hidup. Andai kata kita mungkin Tuhannya Fir'aun itu enggak bangga-bangga belas. Tuhan pemati. Artinya nggak ada kebanggaan. Maka ketika kita bertuhan Allah itu rasanya bangga. Tuhannya kita itu nggak pernah mati. Al-Hayy, Al-Qayyum, dan senantiasa ada terus, berdiri terus, kuat terus, tidak pernah lemah. Kita juga nggak bisa membayangkan misalnya Tuhan kita misalnya yang anggapan bahwa Isa dianggap sebagai Tuhan, Fir'aun dianggap sebagai Tuhan. Kan nggak bisa membayangkan. Misalnya Isa yang butuh makan, butuh minum, tentunya butuh ke toilet. Ketika sedang di toilet kita nggak bisa ibadah. Karena apa? Tuhannya masih di toilet. Jadi apa? Kebanggaan kita punya Tuhan Allah itu rasanya nyaman. Hidup ini jadi enak. Ya Allah, Engkau Tuhanku, yang Tuhan disifati Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak ngantuk dan tidak pernah tidur. Kalau Tuhan tidur kan ya kita pas ibadah sia-sia saja. Sebab apa? Gak dicatat. Tuhannya gak lihat. Tuhannya absen. Lah, kalau kita pas ibadah, pas Tuhannya kok lagi naum, lagi tidur, ya jadi sia-sia lah. Makanya kita bangga punya Tuhan Allah yang disifati Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan semua yang ada di langit dan di bumi itu miliknya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi betapa bangganya kita punya Tuhan pemilik alam raya ini, tidak pemilik kaplingan-kaplingan yang ada di dunia. Nah, kalau Tuhan misalnya Fir'aun itu kaplingannya di Mesir saja, berarti kita orang Indonesia Tuhannya beda. Nah, berarti kita ini ada kebanggaan. Makanya sekali lagi ini adalah peringatan yang sangat keras dari Allah. Kok sudah diberikan piranti bermacam-macam, ada as-sam'a, ada al-absar, ada al-afidah, kok sampai nggak kenal Allah, kok sampai semuanya ini nggak dijadikan sebagai alat untuk bersyukur kepada Allah, maka kebanggaan. Dan ini disampaikan oleh Allah qalilan, sedikit sekali. Makanya mudah-mudahan kita bagian dari yang sedikit, bagian yang termasuk abdan syakuro, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Karena ini qalilan sudah disebut oleh Allah, maka fakta di dalam statistik dunia pun yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak ada separuh. Jadi tidak ada separuh. Makanya sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit yang digambarkan kenal dengan Allah, bisa memanfaatkan as-sam'a, al-absar, al-afidah. Nah, dengan cara apa? Buktinya kita bersyahadat kepada Allah. Ini bukti kita bersyukur. Syahadat itu kan penyaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Ini dibuktikan dengan syahadat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-24. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad, huwallazi zara'akum fil ardi, dialah Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan tentang siapa itu Allah, masih menjelaskan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Huwa, dia adalah allazi, yaitu zat, zara'akum fil ardi, yang menyebarkan kalian di muka bumi ini. Coba bayangkan, dari mulai satu orang Adam di dunia ini, kemudian Hawa, menjadi orang yang sekarang miliaran jiwa manusia di atas muka bumi. Siapa yang menyebarkan kalau enggak Allah? Padahal jarak yang sangat jauh, bahkan disekat dengan lautan, bahkan tidak sekedar lautan, tapi juga ada yang disekat dengan samudra yang begitu amat sangat luas, yang kalau diseberangi dengan berenang hampir-hampir nggak mungkin. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala ngasih ilmu kepada manusia, Allah kemudian sebar manusia ke fil ard, di muka bumi. Maka Allah kemudian menciptakan dengan berbagai macam corak ragam manusia sesuai dengan karakter-karakter bumi yang ditempatinya. Orang-orang Eropa dengan kulit putih, dengan kebiasaan, dengan kultur budayanya, itu karena terbangun dari tempatnya yang memang mengharuskan demikian. Kita orang Indonesia yang kecil-kecil, pesek-pesek, kulitnya juga sawo matang, hitam, keriting, itu juga disesuaikan dengan kondisi alam. Makanya Allah sampaikan bahwasanya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan, memang didesain beragam oleh Allah supaya saling mengenal. Saling mengenal. Oh, itu kulit hitam berarti Afrika. Oh, kulit putih berarti kemungkinannya orang Eropa. Oh, hidungnya bangir-bangir, ganteng, orang-orang Arab. Oh, sawo matang berarti Asia. Ini kan mudah diidentifikasi.
Kita lihat di televisi saja itu secara kasat mata bisa mengidentifikasi. Ini karena disebar oleh Allah dan Allah kemudian menciptakan makhluk itu sesuai dengan karakter dari tempatnya masing-masing. Makanya tidak bisa kemudian digebiah uyah, disamaratakan nggak bisa. Maka di dalam hukum pun demikian. Hukum misalnya zakat. Hukum zakat di zaman Rasulullah SAW karena sana yang tumbuh tanamannya itu adalah kurma, maka yang dijadikan sebagai alat untuk zakat itu ya kurma. Nah sementara kita yang di Indonesia nggak ada kurma, adanya ya beras, adanya gandum atau jagung. Ini kan makanan budaya kita, makanan harian kita. Atau kutil balad, makan kekuatan dari suatu negeri. Kalau kita misalnya landasannya yang tidak pakai atau yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka tidak boleh dilakukan. Atau bahkan sekarang misalnya dengan bahasa bid'ah, berarti kita zakat dengan menggunakan beras ya bid'ah. Karena apa? Nabi nggak pernah zakat dengan beras. Nabi juga nggak pernah zakat dengan uang. Makanya kemudian para ulama dalam ilmu usul fikih diambil usulnya saja, pokoknya saja. Kenapa Nabi itu pakai kurma untuk zakat? Karena pokok dari makanan pokoknya mereka, Nabi dan para sahabat itu makanannya adalah kurma. Berarti yang dikeluarkan zakatnya adalah kurma. Nah kita yang menjadi makanan pokok itu adalah beras, ya berarti yang dikeluarkan itu adalah beras. Makanya ini juga sekaligus bisa membantah yang sedikit-sedikit bid'ah gara-gara Nabi tidak melakukan. Makanya gampang saja sebetulnya untuk mematahkan logika berpikir mereka. Misalnya saja mereka yang mengatakan bid'ah, sampean kuliah boten kuliah. Kira-kira kalau kuliah itu niru Nabi siapa? Karena nggak ada satupun Nabi yang sekolah dan kuliah. Berarti kalau sekolah dan kuliah adalah, maka kemudian para ulama itu memberi satu kaidah hukum untuk menjadi ukuran bahwa ayat atau hadis atau kebiasaan Rasulullah menjadi sebuah produk hukum. Para ulama hukum mengatakan bahwasanya at-tarku la yadullu ala man'i. Jadi at-tarku la yadullu ala man'i. At-tarku sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi atau belum dilakukan oleh Nabi, sebabnya macam-macam. Itu layak dulu tidak serta-merta menunjukkan alaman terhadap larangan atau cegahan. Jadi sekali lagi, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak serta-merta menunjukkan arti larangan. Seperti tadi, Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Bukan berarti kemudian zakat pakai beras itu dilarang. Nabi nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah. Bukan berarti kita sekolah, kita kuliah itu dilarang. Karena dasar pokoknya misalnya kita mencari ilmu itu thalabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah dalam rangka wajib ini monggo terserah kita. Mau otodidak ya bisa, mau belajar dengan tanpa sekolah ya bisa, mau dengan sekolah yang kurikulumnya jelas juga bisa, mau sampai kuliah S1, S2, S3 juga bisa. Yang penting dalam koridor thalabul ilmi. Juga seperti tadi, kita berzakat menggunakan beras, beda dengan Nabi. Tapi karena ini adalah kutil balad, bahwa makanan negeri kita itu adalah beras, maka hukumnya itu disamakan dengan berzakat ini. Maka Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah,
Dialah Allah yang telah menyebarkan kalian, membuat kalian itu tersebar di pelosok muka bumi. Wa ilaihi tuhsyarun, dan diingatkan oleh Allah, meskipun kalian menyebar, itu pasti akan kembalinya. Wa ilaihi, dan kembalinya kalian itu. Wa ilaihi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhsyarun, kalian dikembalikan. Kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang muslim ya kembalinya ke Allah, yang non muslim juga kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu visi dan misi besarnya, kita akan kembali kepada zat yang tinggi. Karena apa? Karena kita dulunya juga dari sana. Dulunya dari Allah, akan mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulunya kita itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Nah, kemudian dipakai, dimasukkan ke dalam jasad kita yang kadang-kadang macam-macam. Kita di dunia ini macam-macam, kadang taat, kadang maksiat, kadang baik, kadang buruk, kadang pas lagi jadi orang baik, kadang pas jadi orang yang lagi setengah baik, kadang pas lagi error kita, macam-macam. Tapi semua ini kemudian yang melumuri dari rohani kita harus mengembalikan ruh yang dalam keadaan suci itu kembali untuk bersih lagi. Nah, ini makanya kita punya kewajiban mengembalikan ruh dalam keadaan suci. Maka kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dalam ayat yang lain, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang setiap saat, setiap kesempatan itu membersihkan dirinya. Karena tadi kalau ruh yang sudah tercampur dengan dunia kita yang penuh dengan nafsu, nggak lekas-lekas dibersihkan, itu jadinya kerak. Kata Nabi SAW, la saughair ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada kesalahan sedikit kalau ditumpuk terus. Sedikit ditumpuk terus jadinya banyak. Tipis kalau dibiarkan jadinya kerak yang tebal. Dan tidak ada dosa besar kalau dikikis terus dengan istighfar. Makanya sungguh beruntung orang yang membersihkan diri terus. Dibersihkan, kita mau sholat ya wudu zohirnya kita bersihkan, batinnya juga kita bersihkan. Kita dalam kajian yang Senin pagi di Al-Azhar membahas tentang wudu. Wudu itu bukan hanya sekedar fisiknya saja, tetapi juga batiniahnya harus kita bersihkan. Sebab yang paling utama itu justru wudu itu membersihkan dosa-dosa kita. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, ketika kita wudu membasuh muka, itu rontok semua dosa-dosa kita. Bahkan bisa dipandang dengan ain mata kita kalau kita bisa mukasyafah. Jadi kalau kita mukasyafah itu bisa tahu dosa-dosa kita itu apa saja. Jadi gelondongan. Mungkin pas dosanya zalim, mungkin dia seperti batang tikus atau apa. Pokoknya dia itu tampak, kelihatan oleh mata kita. Makanya kan pernah Imam Hanafi itu pernah mukasyafah. Ketika ada seorang wudu itu kemudian dipanggil, tub ya fulan, bertobatlah ya fulan, min hadza, dari dosa ini. Yang lain kemudian dipanggil lagi, tub ya fulan, tobatlah ya fulan, dari dosa ini. Nah, orang kan bingung, kok tahu ini, jaduk bener. Jadi karena mukasyafah jadi tampak. Kemudian karena Imam Hanafi ini enggak senang ya kalau melihat aibnya orang. Meskipun beliau ini mukasyafah, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya kok jadi begini, melihat aib-aibnya orang.
maka minta untuk ditutup lagi mukasyafah. Akhirnya beliau kembali normal lagi, tidak bisa melihat aibnya orang. Karena memang menutup aib orang itu sebetulnya hal yang luar biasa. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka nanti di akhirat itu akan ditutup aib-aib. Jadi kalau ada aib itu justru jangan dibuka, jangan diceritakan kepada orang. Nah ini Imam Abu Hanifah. Makanya Imam Abu Hanifah dalam fikihnya pernah memberikan pandangan hukum atau memberikan hukum terhadap air yang sudah digunakan untuk wudhu atau yang disebut sebagai air mustakmal, itu hukumnya tidak boleh untuk wudhu lagi. Karena beliau itu pernah mengalami pengalaman spiritual, pengalaman pribadi itu bahwa air yang digunakan untuk wudhu itu pasti ya najis. Gelundungan kotorannya itu sesuai dengan maksiatnya, dosanya masing-masing. Maka Imam Hanafi itu mengatakan bahwasanya air yang mustakmal itu tidak boleh untuk wudhu lagi. Kalau kita model itu repot banget. Soalnya apa? Kita kan wudhu biasanya jejer-jejer. Kalau jejer-jejer, yang satu wudhu melompat ke tangan kita untuk wudhu. Padahal tadi kecampuran air mustakmal. Makanya ini untung kita dari kecil diajarkan dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mazhabnya, kalau air mustakmal itu kurang dari 2 kolah itu 36 cm persegi. Itu kalau kurang nggak boleh, tapi kalau lebih dari 2 kolah itu boleh untuk digunakan. Jadi sekali lagi bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dalam keadaan bersih ruh kita kembali kepada Allah. Maka beruntung orang yang dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita sekalian ketika diwafatkan dalam keadaan yang sama, yaitu husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan mungkin ada diskusi sedikit atau tambahan dari Pak Kun. Terima kasih. Saya ingin menanggapi